di perguruan tinggi dan kiat untuk menjadi mahasiswa sukses. Kepada Bu Citra, kami persilakan. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya? Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Baik, sebelum saya mulai, izin saya share screen dulu ya. Sudah masuk belum ya? Sudah terlihat semuanya share screen-nya? Sampun, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hari ini Allah berikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Di tengah kondisi yang tidak menentu akibat pandemi, kita semua masih bisa berinteraksi bersama ya di acara selamat datang ya, istilahnya ospek itu kan selamat datang ya buat para mahasiswa baru, terutama di prodi akuntansi dan juga prodi manajemen. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat masuk ke Zoom, ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu. Alhamdulillah sudah berjalan lancar hingga pada pagi hari ini bisa membersamai semuanya dengan baik. Baik, untuk acara pada pagi hari ini, saya diminta Pak Dekan untuk memberikan sedikit informasi ya, atau berbagi pengalaman mungkin ya, mengenai adaptasi kuliah di perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa sukses. Tentu saja, saya yakinlah teman-teman semuanya, dosen-dosen yang lain juga pasti dosen-dosen yang sukses ya, pernah menjadi mahasiswa. Cuman memang hari ini Pak Dekan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman ya, saya berbagi pengalaman dengan adik-adik semuanya yang apa istilahnya memasuki dunia baru ya, memasuki dunia baru. Oke, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Citra, saya dosen di prodi akuntansi Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Saya lanjutkan. Oke, jadi ini background pendidikan saya. Jadi saya S1 di UPN Veteran Yogyakarta, jurusan akuntansi, S2 di Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia, kemudian pendidikan profesi akuntansi Universitas Islam Indonesia, berarti itu AK ya, gelar AK-nya itu. Kemudian alhamdulillah sedang menjadi mahasiswa kembali untuk doctoral program, Economic Doctoral Program di Universitas Islam Indonesia melalui jalur beasiswa BPI dosen 2021. Jadi baru ya, saya juga status saya sama seperti kalian, mahasiswa baru ya, mahasiswa baru hanya beda kampus. Oke, kita kembali dari sisi melihat zaman kalian ketika masih SMA. SMA masih dalam tahun ini ya sebenarnya, tahun ini masih di tahun 2021, hanya berbeda bulan. Berbeda bulan itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Karena ketika Anda SMA itu kemudian Anda menentukan sendiri, saya tuh mau kemana sih ke depannya gitu. Saya mau kuliah apa. Termasuk dari sisi pemilihan program Anda ketika di SMA, sama masuk IPA, sama masuk IPS, sama masuk bahasa dan lain sebagainya, itu menentukan masa depan Anda. Jadi ada tahapan yang berbeda ketika Anda mulai menjejakkan kaki ke dalam sebuah lingkungan yang kita sebut sebagai pendidikan tinggi. Jadi bukan lagi sekolah menengah, bukan lagi pendidikan menengah, bukan lagi pendidikan menengah pertama gitu ya, apalagi sekolah dasar, tingkatannya sudah perguruan tinggi. Namanya bukan siswa lagi, tapi mahasiswa ya, mahasiswa, siswa yang paling tinggi kedudukannya. Maka tentu saja akan terjadi berbagai banyak perubahan
yang itu harus difahami dan harus dijalankan dengan baik supaya Anda bisa on the track. On the track itu Anda mau kuliah itu tracknya juga di kuliah. Anda mau menjadi, kata Pak Rinaldi tadi, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau menjadi guru, ada yang mau menjadi lain sebagainya, itu on the track dengan mimpi Anda. Jadi itu sebenarnya dibangun dari ketika Anda SMA. Itu saya katakan bahwa SMA itu pembentukan spesifikasi keilmuan menuju masa depan Anda. Karena ketika Anda belajar di sekolah menengah atas, itu Anda akan mempelajari semuanya. Tetapi ketika Anda masuk ke dalam perguruan tinggi, maka sudah dibagikan. Saya memilih track yang mana? Oh, saya milih ekonomi, oh, saya milih hukum, saya milih pendidikan. Jadi Anda akan fokus pada track Anda, di mana track itu yang akan menuntun Anda menuju masa depan ke depan yang nanti akan Anda capai. Jadi nggak mungkin Anda mau ke Jakarta, ya, nggak mungkin Anda mau ke Jakarta, Anda ke Bali dulu. Ya bisa sih, tapi kejauhan gitu ya. Nah, maka Anda harus menentukan jalannya itu mau kemana. Jalan yang harus saya lewati itu apa? Apakah jalan itu mulus-mulus saja, atau jalan itu penuh rintangan, atau bagaimana? Gitu ya. Oke. University ini sebenarnya sebuah apa yang saya katakan sebagai opportunity, change, responsibility. Karena apa? Karena sangat berbeda dengan dunia SMA ya, dunia SMA. Dunia SMA itu mungkin Anda nggak begitu mikir tugas sih ada gitu, tapi masih bisa lah dikerjakan dengan kelompok, dengan teman, copy paste dan lain sebagainya. Oke ya, masih banyak salahnya, masih banyak mengembangkan. Tapi ketika Anda di universitas, Anda akan menjadi diri Anda sendiri. Yang menentukan jalannya itu adalah Anda sendiri. Saya mau lewat jalan A, jalan B, jalan C, itu Anda sendiri. Karena Anda dianggap sudah sebagai mahasiswa, kemudian Anda bisa menentukan, oh saya kalau mau lulus dengan IPK 4, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya harus lulus dengan 3,5 tahun, apa yang harus saya lakukan? Tapi kalau saya misalnya santai aja, maka konsekuensinya teman-teman saya akan lulus lebih cepat daripada saya. Nah, itu. Jadi ada responsibility yang dibangun di sana. Nah, itu dia. Jadi saya katakan di tingkat universitas itu Anda punya kesempatan. Kenapa saya katakan kesempatan? Karena sebagian besar mungkin di sini mahasiswa beasiswa KIP ya, beasiswa KIP. Sebenarnya sama ya dengan saya, penerima beasiswa juga. Jadi sesama penerima beasiswa kita harus menyadari bahwa ada tanggung jawab yang mengikat ketika kita mendapatkan beasiswa. Oke. Mungkin suaranya ada yang ini ya. Oke, sudah ya. Biar nggak ini. Oke. Jadi terutama ketika Anda mendapatkan kesempatan sebagai beasiswa, mendapatkan beasiswa untuk kuliah, maka kesempatan itu tidak hanya sekedar kesempatan, tapi kesempatan itu juga diiringi dengan tanggung jawab. Artinya apa? Anda terikat dengan aturan yang melekat pada beasiswa tersebut. Tapi apakah itu jadi beban? Saya nggak bisa mengatakan itu nggak beban ya. Tapi saya lebih melihat itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang tidak dimiliki oleh semua orang yang ada di Indonesia. Mungkin sedikit saya bercerita ya. Usaha untuk mendapatkan beasiswa saya itu juga tidak mudah. Saya bersaing dengan semua dosen yang ada di Indonesia untuk mendapatkan satu tempat di antara 1.000 kuota. Padahal yang daftar itu sekitar saya kurang lebih 2.000 atau 3.000 ya. Jadi saya harus berjuang. Begitu juga kan dengan Anda ya. Anda berjuang dengan semua mahasiswa di Indonesia untuk mendapatkan KIP kuliah. Jadi kesempatan itu akan datang ketika kita ambil, maka itu diikuti dengan tanggung jawab. Maka saya menekankan ketika Anda sudah di level ini, gunakan kesempatan yang Anda dapatkan, tapi juga jangan lupa ada tanggung jawab yang melekat pada kesempatan itu. Jadi harap kita melihat ya dengan baik, dengan jelas bahwa ketika Anda mendapat beasiswa itu tidak selesai sampai di situ.
Beasiswa itu ibarat sebuah pintu masuk yang ketika Anda masuk, Anda harus mencari dulu. Oke, saya masuk lewat mana nih? Lewat belakang, lewat dapur, atau lewat ruang tamu. Kemudian yang saya cari itu kemana? Saya jalannya lewat apa? Nah, ini ada sebuah jalan yang harus Anda cari dan Anda tapaki dengan penuh tanggung jawab. Ketika Anda salah bertapak, maka konsekuensi dari itu apa? Ya, Anda beasiswa itu ada konsekuensinya, tidak hanya sekedar beasiswa ya. Anda kalau kuliah di sini enggak sungguh-sungguh, IPK misalnya di bawah 3, apa yang terjadi? Ada evaluasi. Nanti pun akan dilihat, ini mahasiswa ini kami berikan beasiswa dari negara, tapi kenapa enggak sungguh-sungguh? Nah, itu adalah konsekuensi dari sebuah beasiswa ya, konsekuensi dari sebuah beasiswa. Nah, sekarang mungkin saya akan sedikit mengenalkan. Sebenarnya mahasiswa itu apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak? Kok sekarang namanya mahasiswa itu apa ya? Gitu. Apa bedanya dengan anak SMA? Kan kita sama-sama belajar, sama-sama istilahnya belajar di kelas gitu ya, sama-sama gitu. Tapi kenapa namanya beda? Kenapa namanya maha sementara yang siswa ya siswa aja? Kenapa nggak pakai maha gitu ya? Oke, berdasarkan pengalaman saya, jadi ini saya lebih ke ini ya, kita berbagi pengalaman saja ya. Oke. Jadi mahasiswa itu saya katakan yang pertama itu adalah pembaharu. Kenapa saya katakan pembaharu? Anda itu memiliki semua kesempatan untuk mengembangkan keilmuan yang Anda pilih. Maka Anda akan menjadi pembaharu buat diri Anda, pembaharu buat pengetahuan Anda, pembaharu misalnya di keluarga Anda. Bisa jadi satu di antara kalian di sini adalah yang punya kesempatan berkuliah di antara saudara-saudara yang lainnya. Nah, itu kan jadi pembaharu dalam keluarga. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu adalah pejuang. Kenapa saya katakan pejuang? Karena mahasiswa itu beda dengan anak SMA ya. Kalau anak SMA itu mungkin ada guru BK, ada yang guru yang lain mendampingi. Tapi kalau mahasiswa, Anda benar-benar totally fight by yourself. Artinya berjuang dengan diri Anda sendiri. Teman itu ada, tapi tidak selamanya hadir untuk kita. Maka kita harus berjuang sendiri-sendiri. Saya mengalami itu. Jadi mungkin era saya jauh lebih sulit ya dibandingkan sekarang. Datang ke Jogja sendiri tanpa diantar orang tua, cari kos sendiri gitu ya. Kemudian karena tidak punya motor kemana-mana masih naik angkot. Antara kos dengan kampus itu jauh gitu ya. Saya merasa saya berjuang pada waktu itu. Saya harus gimana caranya hidup setiap bulan itu istilahnya hemat-hemat lah supaya semuanya itu tercover. Karena saya punya limit dalam uang saku dan saya nggak mungkin minta terus sama orang tua. Saya harus masih bayar SPP orang tua saya dan lain sebagainya. Maka saya berjuang untuk itu. Tapi apakah perjuangan hanya itu? Enggak. Perjuangan itu dimulai ketika saya mulai masuk kuliah juga. Bagaimana saya menentukan teman istilahnya bergandengan ya, artinya teman yang baik. Teman mana yang bisa saya ajak untuk berkonsultasi dengan masalah kuliah dan lain sebagainya. Dosen mana yang bisa membantu saya untuk konsultasi. Nah, itu semuanya kan perjuangan. Ya. Kemudian pemimpi. Pemimpi Anda itu adalah kita semua sebenarnya seorang pemimpi. Kenapa begitu? Saya dulu bermimpi bahwa saya bisa sekolah sampai batas yang saya nggak tahu. Saya dulu bermimpi ketika saya selesai S1, saya akan melanjut lagi S2. Tapi ternyata mimpi itu tertahan, tidak langsung saya sekolah. Tertahan sampai dengan kurang lebih hampir 7 tahun baru saya bisa melanjutkan lagi. Tapi saya punya mimpi itu. Gitu. Begitu juga Anda bermimpi ketika masuk sini adalah kuliah untuk apa? Satu, saya bermimpi dengan kuliah saya bisa merubah hidup saya. Dua, saya bermimpi ketika saya kuliah, orang tua saya bangga terhadap saya. Mimpi Anda bisa beda-beda setiap
setiap Anda. Tapi mimpi itu yang akan menjadi pelecut kita untuk supaya menjadi lebih baik pada saat kita menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu pendobrak. Kenapa saya katakan pendobrak? Anda bisa melihat bagaimana peran serta mahasiswa di negara ini. Di mana perkembangan negara ini pasti mahasiswa itu hadir di sana. Nah, dari itu semuanya kita namakan sebagai mahasiswa itu adalah agent of change, agen perubahan. You are the agent of change. Anda itu adalah agen perubahan. Dimanapun Anda berada. Anda mau di kota, Anda mau desa, mau di kampung, Anda mau di tempat yang lain, Anda adalah agen perubahan. Karena apa? Anda punya kesempatan yang tidak dimiliki semua anak di Indonesia untuk bersekolah sampai dengan pendidikan tinggi. So, berbanggalah pada diri kalian dan jadikan agent of change di diri kalian itu menjadi pelecut Anda untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi itu persepsi saya yang dinamakan sebagai mahasiswa itu seperti itu. Oke. Mimpi saya ketika saya masuk kampus dulu ya, saya bakal punya teman baru. I have a new face. New face itu bukan berarti mukanya dipermak gitu, enggak ya. Tapi kita punya pandangan yang baru. Oh, ternyata teman kita tuh ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, punya sifat yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya adaptasi budaya yang berbeda. So, kemudian ada new environment, ada lingkungan yang berbeda. Lingkungan saya bukan seperti lingkungan saya SMA. Lingkungan SMA saya ada orang tua, ada saudara, tapi ketika sekarang saya merantau, saya sendiri. Saya mau ngapain ya di Jogja gitu, yang dari jauh misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah new dream. Mimpi Anda akan semakin berkembang selama Anda berkuliah. Karena ketika Anda kuliah, misalnya di awal, saya masuk akuntansi, saya tuh pengen jadi bagian keuangan gitu ya. Oke, next step ketika Anda mulai belajar, ketika Anda mulai kuliah, tiba-tiba mimpi itu jadi berubah. Saya mau jadi ini aja, mau jadi auditor. Boleh nggak? Oh, boleh sekali. Saya mau jadi kurator, boleh nggak? Oh, bisa gitu. Apa yang nggak bisa? Jadi, my dream Strapon University adalah kita punya new friends, kita punya new face, kita punya lingkungan yang baru, dan kita punya mimpi yang baru. Jadi, lakukan itu gitu. New friend, bertemanlah dengan semuanya. Semakin banyak Anda mengenal teman, maka semakin banyak Anda punya referensi bagaimana berkomunikasi dengan yang lain. Semakin banyak Anda punya teman dari berbagai daerah, maka empati Anda terhadap teman-teman Anda akan jauh lebih besar, ya, akan jauh lebih besar. Kemudian apa sih yang dilakukan buat sebagai mahasiswa baru? Yang pertama, open your mind. Pikiran kita harus dibuka, bukan lagi di sekotak saja, ya. Jadi bukan di dalam tempurung, tapi out of the box, di luarnya. Mahasiswa itu penuh dengan semua hal yang baru, pertemanan baru, lingkungan baru, gaya belajar baru, ya, organisasi baru, dan lain sebagainya. Jadi open your mind, buka pikiran Anda, terima masukan, tapi juga jangan lupa kita filter, kita saring, mana yang bisa kita tiru, mana yang tidak. Kemudian open your heart. Open your heart itu bukan berarti terus identik heart-nya itu, wah, kuliah pacar baru nih ya. Bukan begitu ya. Jadi open your heart itu artinya bahwa empati kita itu dibuka, kepedulian kita dengan teman-teman, misalnya sesama anak merantau ya, sesama teman di kelas, itu kita bekerja sama. Kita bersaing iya, tapi bersainglah secara sehat. Kemudian take a chance, artinya semua Anda itu punya kesempatan yang sama. Anda kuliah di kampus manapun, Anda punya kesempatan yang sama, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkembang. Nah, itu akan kembali pada diri Anda masing-masing. Bagaimana saya mau belajar dan bagaimana saya mau berkembang. Itu akan kembali ke diri Anda masing-masing. Gitu ya. Oke, nanti kita mungkin setelah ini sesi tanya jawab saja ya. Jadi slide saya mungkin hanya singkat-singkat saja. Lingkungan yang baru di dalam perguruan tinggi itu sebenarnya akan membentuk mimpi, akan menginspirasi, kemudian ada keberanian dan juga ada harmoni. Itu sebenarnya akan Anda ciptakan. Dan itu bisa Anda ciptakan, juga bisa Anda gagalkan. Jadi itu akan kembali ke diri Anda masing-masing.
You already grow up, Anda sudah besar, bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan jauh dari orang tua, konsekuensi apa yang nanti akan terjadi itu harus dipikirkan secara masak-masak. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Ada sesuatu motivasi yang saya sangat suka sekali, yaitu adab dulu baru ilmu. Ada yang tahu adab itu apa? Adab itu kalau orang Jawa itu namanya unggah-ungguh ya. Kalau orang Jawa mungkin yang dari Jawa, apalagi Jawa Tengah itu pasti tahu lah. Kalau ngomong sama yang lebih tua bagaimana. Kalau misalnya kita lewat di depan yang lebih tua itu seperti apa gitu. Jadi orang Jogja itu lebih unggah-ungguhnya lebih ketat ya. Nah, begitu juga ketika Anda kuliah ya. Kuliah itu tidak hanya sekedar kuliah. Mungkin kemarin di grup itu ada beberapa yang saya sampaikan, kemudian Pak Leo sampaikan gitu ya. Salah satunya adalah mengenai panggilan. Nah, kemarin kan ya mungkin namanya masih baru ya, namanya masih baru. Sebenarnya kita seneng sih dipanggil kakak gitu, biar kelihatan lebih muda gitu ya. Ya Pak Leo ya. Tapi kita kan ada jadi adab dulu baru ilmu. Kita belajar di situ. Ya, sebentar ya. Oke, sebentar. Sebentar ya, sebentar ini kok ada. Tolong anak ya baca kita baca ya Pak Barjo akhir kemudian mbaknya akhir itu PM ya. Maaf ya, sebentar ya. Oke. Tadi pagi terjadi accident. Ketika mengantar anak, soal jawabannya jatuh. Wah, ternyata ketemu. Jadi harus ngambil lagi. Oke, saya lanjutkan. Adab dulu baru ilmu. Kenapa begitu? Karena bayangkan begini, ketika Anda punya ilmu setinggi apapun, tapi Anda tidak punya adab, apa yang terjadi? Can you imagine? Anda bisa bayangkan ya, Ya, mohon bersabar. Jaringannya sedang terputus, Bu Citra. Segera akan terkoneksi kembali. Mohon maaf teman-teman, sepertinya jaringan Bu Citra sedang tidak baik. Untuk selanjutnya, mohon maaf Mbak, ini sepertinya jaringan saya kurang bagus ya. Share screen-nya bisa ditampilkan dari sana aja. Mbak Tri atau adminnya siapa ini? Halo? Boleh Bu, dikirim aja Bu. Ya Bu, bisa Bu nanti. Oke, ya. Saya kirim aja ya. Bentar, soalnya Ya, ini kirim ke sinyalnya. host ya Bu. Iya, oke. Sinyalnya kurang bagus di sini. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sebentar. Bentar dulu. Ya, inilah salah satu kendala ya ketika kita di nge-Zoom. Oke, sambil menunggu materinya nanti ada, saya lanjutkan lagi. Adab dulu baru ilmu ya. Orang yang beradab itu sudah pasti berilmu, tetapi orang yang berilmu itu belum tentu beradab. Nah, itu perlu saya sampaikan. Setinggi ilmu apapun yang Anda punya, kalau Anda tidak punya adab, ya sudah, hanya ilmu saja. Gitu ya. Seperti kalau kita mengenal ilmu padi ya. Mungkin di
matiin dulu ini Mas Suranto atau siapa ininya apa namanya suaranya. Oke. Seperti ilmu padi ya, jadi semakin berisi itu semakin merunduk, semakin ke bawah. Nah, begitu juga Anda ya, ketika kuliah besok semakin Anda berilmu, maka semakin Anda merasa bahwa oke, ilmu saya semakin banyak, pertanggungjawabannya juga semakin banyak, jadi saya harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah pentingnya adab sebelum ilmu. Ini juga yang akan salah satu adabnya itu adalah etika. Etika Anda itu akan diatur ketika Anda di kampus. Satu, bagaimana caranya etika misalnya Anda menelpon dosen, Anda mengirimkan WA ya, menanyakan, itu harus pakai etika. Jangan tiba-tiba Anda WA tanpa nama, tanpa siapa gitu, tahu-tahu langsung bilang, "Bu, besok saya mau ketemu ya, Bu." Ini siapa gitu ya, jadi kayak hantu gitu ceritanya, nggak ada namanya, nggak ada apa gitu. Tahu-tahu mau ketemu ini siapa gitu. Nggak mungkin kan dosen tuh hafal semua mahasiswanya, ya kan? Apalagi ketika dicek profilnya, nggak ada namanya lagi, nggak ada fotonya, ya sudahlah. Gitu. Oke. Mohon maaf ini soal-filenya saya kirim ke Pak Leo ya. Pak Leo kan di kampus ya. Nanti bisa disampaikan ke mahasiswa. Dan sedang loading ini sebentar. Oke. Ya. Oke, sudah Pak Leo bisa di ini. Oke, sampai saya lanjutkan ya. Oke, nanti juga di-share aja di ini enggak apa-apa. Kemudian etika itu banyak hal ya. Saya akan menyampaikan Anda satu etika. Sekarang kita zamannya media sosial. Etika di dalam bermedia sosial juga Anda harus perhatikan. Kalau di grup ada dosennya, ada yang lain, hati-hati bicaranya ya. Kalau Anda mau bicara yang agak-agak gimana gitu, bikin grup sendiri aja supaya dosennya nggak bisa baca ya, itu satu. Yang kedua, etika salah satunya yang sangat-sangat sering saya jumpai dan itu adalah kemoloran waktu. Janji sama dosennya jam 10, dosennya datang jam 9, mahasiswa datang jam 11. Nah, jangan ditiru ya. Ketiga, dosen ke kampus, saya dandan ya, saya pakai jilbab bagus, pakai baju, pakai sepatu. Mahasiswa ke kampus pakai sendal jepit, saya suruh pulang. Nah, jadi adab dulu baru ilmunya. Kalau kita tidak punya adab ketika menuntut ilmu, mau jadi apa ilmu kita? Nah, itu penting sekali. Setinggi apapun Anda punya ilmu, tapi kalau Anda tidak punya adab, tidak punya etika, itu selesai. Contoh kecil apa? Coba, kalau anak sekarang disuruh ngantri, kira-kira mau nggak? Ngantri aja. Ngantri, cuci tangan, ngantri, apa gitu susah nggak? Susah, karena tidak terbiasa dengan itu. Nggak sabar siapa yang duluan. Nah, itu adalah salah satu pentingnya adab dulu baru ilmu. Kemudian, ini ada kata-kata dari Bung Karno, belum kesar ya di situ. Ada kata-kata dari Bung Karno yang menyatakan bahwa perjuangan itu memang membawa kesulitan. Perjuangan besar itu tidak hanya menuntut pengalaman, tapi juga menuntut keberanian. Perjuangan Anda menuntut ilmu itu pasti penuh dengan kesulitan, tidak mungkin tidak. Saya sampaikan, perjuangan saya mendapat beasiswa itu sulit, karena selesai saya menyelesaikan administrasi untuk seleksi, setelah itu saya terkena COVID kemarin. Ya, saya hampir 3 minggu ya. Buat saya itu drop banget ya, drop banget, udah capek gitu kan, ngurus beasiswa bolak-balik sana sini, habis itu langsung kena COVID ya. Tapi ada setelah kesulitan itu pasti akan ada jalan keluar. Saya sebagai seorang Muslim itu meyakini bahwa semakin ini dia sudah, terima kasih Pak Leo. Nah, semakin sulit masalah yang sedang kita jalani, maka jalan keluar dari masalah itu sebenarnya sebentar lagi. Nah, kaitannya dengan kuliah apa? Anda nanti ketika kuliah itu pasti akan punya tugas banyak banget ya, banyak banget. Tapi dikerjakan.
Sulit? Iya. Nggak tidur? Iya, sama. Semua mahasiswa tuh begitu. Anda bisa melihat jelung-jelung di mata saya. Ini karena saya harus ujian besok, jadi terpaksa harus belajar dulu. Tapi ya itu, gitu ya. Ya gitu. Jadi perjuangan itu memang membawa kesulitan. Tidak ada perjuangan itu yang nggak sulit. Anda yang misalnya dari luar kota datang ke Jogja, ada yang nggak bisa pakai pesawat, harus naik bis misalnya dari Sumatera ke Jawa berapa hari. Saya punya temen, dia pulang itu 7 tahun setelah dari Jogja. Jadi selesai S2 dia baru pulang. Itu pun pulangnya naik bis. Rumahnya itu di, saya lupa ya, kepulauan apa ya di Sumatera, di kepulauan lah. Jadi dia naik bis itu 5 hari sampai Riau, habis itu dia masih naik kapal lagi 12 jam. Masya Allah, saya bilang, ya Allah Bang, saya bilang gitu, kuat banget ya jalannya sampai sana. Saya bilang, ya gimana? Ya itulah perjuangan yang dinikmati. Tapi kan dia membawa kebanggaan bahwa ketika 7 tahun dia ke Jogja itu dia selesai S1, dia selesai S2. Ya, dengan biaya dia sendiri, bayangkan. Jadi tidak ada perjuangan itu yang tidak ada kesulitan. Maka ketika Anda memastikan diri Anda sebagai mahasiswa, terima bahwa nanti akan ada duri, akan ada batu, akan ada ya pokoknya banyak sekali kesulitan. Tapi kesulitan itu harus dilewati kalau Anda mau menjadi orang yang sukses. Next slide, Pak Leo. Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita tuh berani untuk mencoba dan mencoba. Anda bilang, waduh Bu, jurusan akuntansi itu pusing. Biasanya begitu anak akuntansi ya. Jurusan akuntansi itu pusing. Apa namanya, hitungannya banyak gitu. Saya kasih bocoran ya. Dulu tuh saya sebenarnya nggak mau masuk akuntansi sebenarnya. Kenapa? Nah, kok bisa ya? Nah, dulu waktu zaman saya SMA, saya anak IPS dan target saya adalah HI UGM, Hubungan Internasional. Saya udah ikut program, apa sih namanya sekarang? Kalau zaman saya dulu tuh PMDK ya. Apa sih PMDK tuh? Peminatan, apa ya saya lupa. Pokoknya diambil dari nilai rapot lah ya, diambil dari nilai rapot. Dari 8 calon yang diterima 6. Salah satunya saya adalah gagal. Gagal, padahal saya sudah mempersiapkan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Pada waktu itu saya benar-benar down karena harapan saya waktu itu masuk UGM nggak masuk. Oke lah, akhirnya saya memutuskan tetap kuliah di mana, Jogja. Negeri nggak mungkin ya. UPN dulu belum negeri ya, Mbak dan Mas. UPN dulu belum negeri, UPN dulu masih swasta. Sekarang aja udah negeri ya. Dulu saya malah keterimanya bukan di UPN, saya keterima 2, satu di UPN, satu di UII. Dalam hati saya pengen masuk UII ya, tapi apa daya orang tua nggak mampu. Kata ayah saya, udah UPN aja, kalau nggak usah kuliah. Jadi awal kuliah saya tuh agak dimulai dengan perasaan yang kenapa nggak masuk UI aja lah, kerenan masuk sana gitu kan. Kenapa UPN ya gitu kan. Ada seperti itu ada. Tapi selama perjalanan saya menemukan bahwa saya meyakini bahwa takdir seseorang itu sudah ditakdirkan Allah sesuai dengan yang paling baik, yang paling yang dipilihkan yang paling baik. Di kampus saya menemukan saya bisa berkembang dengan baik, saya bisa kuliah dengan baik. Di sana saya menemukan pengalaman saya pertama menjadi asisten dosen, sampai akhirnya memutuskan bekerja sebagai dosen. Jadi gagal itu nanti ya, tapi yang penting kita berani mencoba, dan mencoba. Tuh. Terus next slide Pak Leo. Oke. Ada sebuah quote ya dari Imam Syafi'i rahimahullah, dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Tidak ada orang belajar itu yang gampang, itu nggak ada. Anak kecil, anak TK mau masuk SD belajar membaca itu sulit ya minta ampun. Ada yang sampai nangis-nangis, ada yang sampai dilesin sama orang tuanya gitu ya. Maka tidak ada belajar itu yang tidak susah, tidak pahit. Tapi ketika dia melewati itu, Anda itu bisa merasakan manis ketika sudah tahu rasanya pahit. Ya kan? Kalau nggak pernah ngerasain pahit, ya nggak tahu manis itu kayak apa. Ya sudah, dinikmati aja. Anda sekarang belajar masuk jurusan akuntansi atau manajemen, kemudian cari relasi. Temanku yang pintar mana ya ini temanku? Coba dicek, cari gitu.
Kalau perlu, kalau ada tugas, sambungin kosnya. Tugasnya gimana nih? Caranya gimana nih? Gitu ya. Saya dulu setiap hari, setiap minggu tuh pasti ada tugas jurnal itu berapa lembar itu. Sampai mual istilahnya kita tuh, sampai muntah-muntah gitu. Tapi ya akhirnya terlewati. Mulai dari sekarang, bangun komunikasi yang baik dengan teman-teman. Saya rasa Bapak Ibu dosen di sini juga akan terbuka kok kalau Anda semuanya mau bertanya mengenai yang tidak jelas dan lain sebagainya. Kita menjadi lebih sulit lagi memang karena pembelajarannya masih daring ya. Karena kita pemahaman. Mungkin kalau manajemen akuntansi memang saya lebih sepakat luring ya daripada daring. Tapi nggak masalah lah ya, karena memang ini pandemi. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi sudah mulai melandai, perizinan untuk tatap muka sudah bisa dibuka. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu. Kemudian next slide. Tadi sudah disampaikan oleh kakak tingkat kalian mengenai organisasi. Sebenarnya dari bidang akademik, bidang organisasi, bidang prestasi, mana sih yang lebih penting gitu ya? Pentingnya mana akademik sama organisasi? Gitu. Penting mana sama prestasi? Nah, buat saya itu semuanya. Jangan jadi mahasiswa kampus kos gitu ya. Jangan. Mahal harganya kalau cuma Anda buat kayak gitu. Mahasiswa itu adalah tempat Anda berinteraksi, tempat Anda mengembangkan komunikasi, tempat Anda mengembangkan relasi. Gunakan itu sebaik-baiknya. Sampai yang disampaikan Pak Rinaldi tadi. Hanya saja kita harus mengukur. Kalau Anda mau ikut organisasi, kalau mampunya ikut satu aja, nggak usah ikut semua. Ya. Kemudian saya menyarankan, kalau Anda ikut organisasi, ikutlah yang bisa menaikkan soft skill Anda. Contohnya bahasa Inggris, boleh banget ya. Kemudian klub studi ilmiah, wah hebat banget. Studi keagamaan, oke banget gitu ya. Tapi harus ngukur. Kalau Anda semester 1, semester 2 yang teorinya banyak, ya jangan banyak-banyak. Nanti capek ya, tugas nggak kelar, organisasi juga keteteran. Nah, itu. Saya dulu, ya alhamdulillah bukan termasuk mahasiswa yang kos pulang, kos kampus ya. Saya ikut, kalau dulu tempat saya namanya HMJ ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Saya ikut, kemudian saya ikut Himatana dulu, Himpunan Mahasiswa, aduh saya lupa namanya. Jadi kayak keluarga mahasiswa Islam gitu ya, kayak keluarga mahasiswa Islam. Kemudian apalagi ya? Itu aja deh kayaknya, karena waktu itu akuntansi memang banyak sekali kerjaannya, jadi PR-nya banyak ya, jadi saya membatasi diri karena ya memang sering rapat, sering ini itu dan lain sebagainya. Kemudian prestasi itu sebenarnya apa? Prestasi itu tidak hanya sekedar saya juara, saya apa enggak, tapi buat saya prestasi yang paling penting pertama itu adalah bagaimana saya begitu menjadi mahasiswa, bisa menentukan jalan mana yang mau saya ambil sampai saya lulus. Itu prestasi. Ketika Anda menargetkan, saya akan lulus 3,5 tahun dengan target IPK adalah 3,9. Dan itu on the track, Anda dapat, you have a good job. Kamu melaksanakan pekerjaan yang luar biasa. Karena Anda sudah dari awal tuh sudah noto. Oh semester ini saya mau ngambil ini, semester ini saya mau ngambil ini. Habis itu saya ikut saya tes TOEFL dan lain sebagainya. Wah itu keren banget, itu prestasi. Untuk yang lainnya, misalnya Anda juara apa, buat saya itu bonus. Mahasiswa akuntansi kakak kelas Anda ya, yang angkatan 2020 kemarin ada yang dapat bantuan kewirausahaan lah, karena dia buat proposal dan proposalnya dibiayai. Memang nominalnya tidak besar, tapi itu menjadi tulisan yang bagus ya, kata-kata yang bagus ketika di kurikulum vitae Anda. Nah, kan keren ya. Nah, kemudian bisa juga Anda ikut soft skill lainnya, misalnya untuk mahasiswa akuntansi biasanya nanti kan kita wajibkan mengikuti
brevet pajak, brevet A, brevet B itu kemungkinan besar mulai dari angkatan 2020 akan diwajibkan. Memang biayanya mahal, tapi ilmu yang Anda dapatkan juga banyak, worth it lah gitu. Kemudian nanti ada tes TOEFL segala macam. Anda nanti akan dibebankan tes TOEFL untuk tugas akhir ya, untuk tugas akhir. Nah, kemudian ini juga perlu saya sampaikan bahwa perkembangan ilmu sekarang, tugas akhir itu sebenarnya tidak hanya skripsi ya. Tugas akhir itu bisa publikasi, bisa project, ya skripsi juga bisa. Nah, angkatan Anda punya kesempatan memilih itu. Dan itu sangat buat saya itu keuntungan tersendiri karena Anda bisa mengeksplor diri Anda. Bu, saya mau publikasi, Bu. Di mana? Oh, di sini, di jurnal ini. Tadi disampaikan Pak Rinaldi. Jadi mulai sekarang jangan anti belajar ya. Anti belajar maksudnya apa? Anda itu nanti belajar tidak hanya cuma buku ya. Beberapa mata kuliah tertentu tuh tidak cuma buku. Anda belajar di jurnal. Caranya gimana? Nanti kalau sudah kuliah dikasih tahu ya. Sekarang jangan dulu. Sekarang nikmati dulu jadi mahasiswa baru ya. Oke. Next slide. Ayo. Ya. Nah, dari akademi, organisasi dan juga prestasi, saya bisa semuanya. Ya. Tanamkan pada diri Anda bahwa saya bisa melakukan semuanya. Ya. Setiap orang itu punya motivasi sendiri ketika kuliah. Ada yang motivasinya untuk orang tua, ada yang motivasinya untuk membuktikan dirinya bisa. Banyak hal lah yang bisa dikerjakan. Jadi saya berharap Anda semua bisa melakukan tiga-tiganya. Akademi oke, organisasi oke, prestasi juga oke. Nah ya, tidak usah melihat orang lain, buatlah itu untuk diri Anda sendiri. Kemudian ini sebenarnya dari quote ya, saya mengambil banyak quote aja. Saya suka dengan quote kata-kata itu. Belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain bermalasan, bersiaplah selagi yang lain bermain, bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Temunya apa? Anda disuruh belajar sementara yang lain tidur, berarti Anda harus bekerja keras belajar. Waktu Anda belajar Anda bisa jadi lebih banyak dibandingkan teman-teman Anda. Yang bekerja, Anda bekerja lebih awal daripada yang lain. Ya, yang lain sedang main, Anda sudah prepare besok setelah ini saya mau ngapain ya? Habis lulus S1 saya pengen kuliah lagi. Tapi pakai apa ya? Oh ya, cari referensi beasiswa semuanya. Nah, yang lain sedang berharap kok saya di mute ya? Oke, udah. Ya. Jadi jangan berharap ibaratnya kayak ada uang jatuh dari atas gitu. Harap aja. Tapi nggak punya mimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya. Nanti itu kerja keras Anda dan takdir Allah yang akan menentukan apakah Anda mendapatkan mimpi itu atau tidak. Saya yakin sebagian besar dari teman-teman semua ada yang mungkin bermimpi keterima di kampus yang bagus, di UGM gitu ya, atau kampus yang lain. Tapi perlu satu hal yang perlu disyukuri adalah tidak semua punya kesempatan yang sama, tidak semua punya kesempatan seperti kalian. Kalian itu orang-orang yang dipilih ya untuk belajar lebih lanjut. Kalian itu orang-orang yang dipilih untuk membuktikan bahwa kekurangan dari sisi materi itu tidak membuat Anda tidak bisa kuliah, gitu loh. Anda bisa mendapatkan beasiswa, maka manfaatkanlah beasiswa itu dengan baik. Mohon maaf ya, beasiswanya itu nggak cuma beasiswa, biaya hidup aja dapat gitu ya. Jadi Anda tuh udah nggak mikir lagi, udah nggak mikir kuliah, dapat uang saku. Nah, disitulah sebenarnya Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Slide berikutnya. Nelson Mandela itu pernah berkata bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Anda tahu kan ceritanya Nelson Mandela itu siapa ya? Nah, itu memang betul, pendidikan itu adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena apa? Dengan pendidikan itu Anda bisa mengubah dunia. Dari orang yang nggak bisa baca, jadi bisa baca, kemudian jadi apa? Nah, Anda bisa bayangkan, ya. Peradaban itu kan dimulai dari pendidikan. Tidak ada peradaban yang dimulai dari
peperangan ya, maksudnya dalam artian tuh pendidikan itu basic pertamanya. Kemudian berikutnya, belajar itu adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Buat saya, belajar ilmu itu buat saya itu legacy, warisan. Saya bukan orang kaya yang bisa mewariskan berhektar-hektar tanah kepada anak saya gitu ya. Tetapi ini mungkin klise ya, tapi saya dan suami itu merasa begini bahwa ilmu itu adalah warisan yang paling besar yang bisa kami berikan kepada anak-anak. Karena dengan ilmu dia bisa berkembang, dengan ilmu dia bisa bekerja, dengan ilmu dia bisa menaklukkan dunia mungkin ya. Nah, jadi buat saya tidak ada salahnya kita belajar sepanjang hidup. Tidak ada kata berhenti belajar itu sampai tua. Saya pun kadang-kadang juga ditanya, ngapain sih capek-capek sekolah lagi S3 gitu. Gimana ya kalau kita bilang kalau belajar itu tidak menyenangkan, tidak ada passion di sana ya orang nggak akan mau sekolah. Karena dosennya sudah wanti-wanti, Anda pasti akan berdarah-darah belajar gitu ya. Kalau nggak mau, ya nggak usah sekolah. Nah, itu pilihan, sama seperti Anda. Udah jauh dari orang tua, ngekos lagi, mungkin nggak ada motor, harus jalan kaki, naik angkot, ya itu dinikmati. Ya, itu nanti akan membentuk diri Anda akan menjadi lebih baik ke depannya. Yakin deh. Tapi kalau Anda hanya gampang, motor ada, nggak usah kuliah lah, nggak apa-apa, absen aja, TA aja, TA. Apa TA? Tahu nggak TA? Titip absen. TA, titip absen gitu ya. Nah, ya itu yang rugi Anda sendiri. Sebenarnya buat kami dosen, Anda datang nggak datang, itu yang rugi Anda. Kalau Anda nggak datang, ya kita tinggal kasih nilai aja sesuai dengan kehadiran. Anda nggak ngerjain tugas ya, jangan protes tiba-tiba D muncul gitu ya. Mending D, kalau E muncul, ulang lagi kita. Berantakan lagi rencananya. Nah, itu. Next, ini mungkin terakhir ya, bahwa ini sebenarnya saya pribadi ya, buat menuntut ilmu itu sebenarnya adalah bagian dari kewajiban saya sebagai seorang muslimah, di mana menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan belajar mencarinya itu buat saya itu adalah jihad saya, usaha saya untuk mencari ilmu. Seberapapun sulitnya, hanya berharap mudah-mudahan perjuangan kita penuh lelah itu mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah, karena saya sebagai orang muslim itu yang pencapaian yang paling tinggi ya. Kemudian pengetahuan yang baik itu adalah memberi manfaat, bukan hanya diingat. Ini yang saya sampaikan ke mahasiswa. Anda tidak mungkin akan menghafal semua materi kuliah dari semester 1 dengan semester 8 itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Hebat banget lah kalau gitu, jenius Anda ya. Tapi at least ketika yang disampaikan dosen itu Anda tahu 1, 2, kemudian Anda sampaikan ke yang lain, itu memberikan manfaat, maka itulah yang paling penting, itulah yang namanya pengetahuan. So, nggak usah kecil hati, Bu, saya nggak ngerti ini. Sama, apa dosen itu juga ngerti semua? Nggak juga gitu. Cuman kan belajar itu kan tidak harus memahami semuanya. Saya tahu itu hukum, hanya sekedar tahu, tapi saya tidak mendalami di bidangnya. Ini enggak apa-apa. Kemudian ada nasihat yang bagus sekali bahwa ilmu itu sebenarnya terdiri dari kecerdasan. Ya, Anda orang yang berakal pasti cerdas, semuanya pasti bisa. Yang kedua, semangat. Ya, Anda harus punya semangat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Ini yang sulit, bersungguh-sungguh. Semangat bersungguh-sungguh, ini yang sulit. Kalau Anda tidak menggali ini dari diri Anda, maka Anda akan susah, apalagi di tengah lingkungan yang tidak baik. Ya, yang ketiga itu adalah mengeluarkan uang. Tidak ada ilmu yang tidak mengeluarkan uang. Setiap usaha itu pasti ada kompensasinya ya. Anda mau minum aja harus beli kan, pakai duit, apalagi mau ilmu. Tapi kan uang yang keluar itu sekarang itu Anda dibiayai oleh negara. Nah, uang saku Anda gunakanlah dengan bijak. Misalnya apa? Anda mau butuh laptop, ya belilah dengan itu. Saya rasa cukuplah 1 semester untuk beli laptop uang saku Anda. Cukup itu, lebih dari cukup. Itu ya.
Kemudian bersahabat dengan guru, dalam hari ini adalah bersahabat dengan dosen. Berbaik-baiklah sama dosen ya. Kalau ada yang tidak jelas, bertanya, hargai dosen dengan baik. Kalau Anda janjian jam 10, setengah 10 Anda udah datang duluan. Wah, itu top banget. Jangan janjian jam 10, dosen jam 10, mahasiswanya jam 11. Nah, itu waduh, capek itu kalau kayak gitu ya. Jadi, bersungguh-sungguh itu nanti akan membentuk pribadi Anda. Yang terakhir adalah perlu waktu yang lama. Belajar itu seumur hidup Anda. Hanya saja belajar formal ketika Anda di kampus, maka itu ada rentang waktu. Anda cuma dikasih batasan waktu 4 tahun ya. Di luar itu Anda harus bayar sendiri. Jadi kalau bisa 3,5 tahun aja lulus, bisa. Seolah bisa. Yang penting Anda punya kemauan, Anda punya planning yang bagus, konsultasi dengan dosen pembimbing akademik, seolah itu bisa terlaksana. Next, manusia butuh belajar. Belajar itu butuh pengajar, pengajar butuh ilmu pengetahuan, maka itulah pendidikan. Saya lebih memilih belajar itu ada guru ya, daripada kita belajar sendiri. Karena belajar sendiri misalnya by online gitu ya, Anda cari Mbah Google gitu ya, bisa. Tapi belajar dengan guru itu menurut saya jauh lebih afdol. Karena di sana Anda belajar mendapatkan ilmu, di sana juga Anda akan belajar adab atau etika. Anda belajar berinteraksi dua arah, tidak hanya satu arah saja. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita bisa tatap muka, ya, biar bisa cerita-cerita, biar bisa tukar pendapat, pengalaman, supaya perkuliahan akan jadi lebih baik. Kemudian, 3 slide lagi ya, maaf ya. Dimanapun kampusmu, kamu adalah seseorang yang dapat merubah kepribadianmu dan masa depanmu. Tidak jaminan bahwa ketika Anda kuliah di kampus yang paling mahal sekalipun, Anda akan menjadi pribadi yang baik. Enggak. Pribadi yang baik itu kembali pada diri Anda masing-masing. Kembali bagaimana Anda membangunnya, kembali dari mana lingkungan Anda membangunnya, dan masa depan Anda adalah sendiri yang menentukannya. Saya selalu bilang ke mahasiswa, sekarang fokus kuliah, cari ilmu. Pekerjaan yang Anda dapatkan nanti itu adalah bonus. Jadi yang sekarang mulai dari semester 1, fokus cari ilmu dulu. Bismillah, kita cari ilmu, lillahi ta'ala. Nanti ketika Anda lulus, pekerjaan itu adalah bonus yang Allah berikan kepada Anda atas kerja keras Anda selama kuliah. Saya berusaha mencamkan itu baik-baik. Ya, itu pelajaran saya dari kuliah. Fokus, pokoknya fokus belajar. Sekarang saya kuliah lagi juga fokusnya belajar. Nanti setelah saya selesai nanti bagaimana, udah itu nanti. Toh itu juga belum terjadi gitu ya. Saya hadapi dulu apa yang di depan saya. Jadi saya harap semuanya bisa fokus, kemudian personality-nya bisa dibangun dengan baik, ya. Insya Allah masa depan Anda akan baik di depan. Ya, nah ini jadwal kuliah padat, praktikum banyak, laporan menumpuk ya. Itu kenangan gitu loh, nggak apa-apa. Belum lagi nanti kalau skripsi dicoret-coret sama dosennya, dimarah-marahin, iya itu kenangan gitu loh. Tapi ketika Anda selesai itu, Anda akan merindukan itu. Nggak percaya? Coba kita buktikan 3 tahun lagi Anda skripsi ya. Oke. Kemudian, nah, ini quote di Jogja yang rindu pulang dan nah yang belum pernah nyoba angkring besok ke Jogja, temannya diajak ke angkringannya. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena banyak yang kuliah di Jogja habis itu nggak pulang-pulang ke daerahnya. Makanya Jogja makin padat di sini ya. Nah, yang terakhir bahwa ini saya hanya ini aja ya quote-nya hanya ini. Jogja itu memang kota pendidikan, lingkungan sangat mendukung ya. Tapi kembali kepada diri kalian sendiri. Anda adalah agent of change, tapi Anda juga bertanggung jawab pada peningkatan kepribadian Anda. Kami di sini sebagai dosen, sebagai pengampu, hanya bisa memberikan ilmu, ya, berkomunikasi, tapi yang membentuk kepribadian Anda adalah Anda sendiri. Ya, jadi manfaatkan kesempatan Anda berkuliah yang jauh, yang dari luar kota, luar Jawa, ke Jogja, manfaatkanlah di sini, adaptasi lingkungannya dengan baik, lihat budayanya. Kalau Anda dulu di rumah Anda bagaimana, Anda lihat di Jogja.
Jangan sama juga, lihat dong adaptasi budayanya, lingkungannya. Nanti Anda akan jadi manusia yang kaya banget. Kaya hatinya, kaya ilmunya, gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya agak melenceng. Terakhir saya ucapkan selamat datang buat mahasiswa Prodi Akuntansi dan Prodi Manajemen. Saya menunggu kesempatan untuk bertatap muka dengan kalian. Mudah-mudahan Allah masih berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, supaya kita semua bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik, bukan daring ya. Nanti biar bisa ketemu saya, ketemu Pak Leo, nanti bisa kenalan Pak Arisman, bisa kenalan dengan dosen-dosen yang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah dan ada salah dan hilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.